Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di Masjid Baitul Muslim Muhsin dalam rangka belajar agama. Yang keutamanya luar biasa, salah satunya adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang mengadakan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, sahalallah, sungguh Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Maka dari itu nikmat yang luar biasa ini, nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita, layak untuk kita syukuri dengan sebaik-baiknya, dengan sebanyak-banyaknya. Salawat serta salam kita lamatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjut belajar kita tentang adab dan akhlak. Pada malam hari ini kita akan membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan anjuran untuk bersegera melakukan amal saleh jika kita memiliki kesempatan. Tetapi Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pekan ini spesial memang membahas tentang akhlak, karena tidak kalah pentingnya dengan pembahasan akidah. Sebagaimana baru-baru ini ya, di luar negeri ada seorang content creator yang melakukan eksperimen sosial. Jadi eksperimen tersebut ya menghubungi beberapa gereja, kalau tidak salah 26 gereja. Semuanya tidak memberi bantuan kecuali satu, yakni yang dihubungi adalah masjid, langsung memberi bantuan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi salah satu permasalahan bisa meruntuhkan propaganda yang menjelaskan tentang bahwa Islam itu agama radikal, agama kekerasan dan sebagainya. Ini menunjukkan betapa akhlak itu memberi pengaruh yang sangat besar. Bahkan dalam Islam dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, akhlak itu suatu hal yang selalu beriringan dengan akidah. Ya, sebagaimana dijelaskan yang sering disampaikan di sini, contohnya adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Itu dua hal yang sangat penting jemaah sekalian. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ini masalah akidah. Ya. Kemudian falyaqul khairan aw yasmut, ini masalah akhlak. Kemudian lebih tinggi lagi di dalam Al-Qur'an ya. Fa'budullaha wa la tusyriku billahi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ya, kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkannya. Perintah berikutnya adalah wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua berbuat baik. Ini masalah akhlak. Artinya bahwa kita tidak boleh meremehkan masalah akhlak. Atau juga jangan sampai akhlak ya, akhlak yang baik jangan sebatas simbol, sebatas basa-basi. Ya, kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai menjadi ya jelek nama Islam hanya karena sifat kita, hanya karena perilaku kita. Ya. Sering juga disampaikan bahwasannya cukuplah Islam dikatakan radikal keras, mereka para teroris, cukup, kita jangan nambah-nambahin. Ya. Karena selama ini Islam dicap jelek karena ulah mereka yang tidak menunjukkan akhlak yang baik, kerusakan di mana-mana. Ya, pengumuman di sana sini, ya, dan sebagainya. Maka kita tunjukkan bahwa kita memiliki akhlak yang baik, membuktikan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin.
Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk tidak menunda-nunda kebaikan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihatika li saqamika wa min hayatika li mautika, akhrajahul Bukhari. Jadi Rasulullah SAW bersabda, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW ini hadis sebelumnya, memegang pundak yang atas berkata, jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu orang asing, kun fitunya ka'annaka gharibun, au abirun sabil, atau orang yang sedang perjalanan. Maka kelanjutannya adalah idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza amsayta fala tantadhiril masa. Jika engkau berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Dan jika engkau berada di pagi hari, maka jangan kau tunggu datangnya sore hari. Gunakan dan manfaatlah kesehatanmu sebelum datang sakitmu, dan manfaatkanlah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Apa faedah dari hadis ini? Jelaskan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hadis ini bagian dari hadis-hadis yang berisi nasihat terbaik. Dan ini adalah sesuatu yang bisa mematahkan angan-angan seseorang. Nanti, besok, nanti kalau seandainya begini, seandainya begitu. Dan hadis ini menganjurkan kita untuk segera beramal. Jangan sampai kita menunggu menurut pikiran kita waktu yang tepat. Belum tentu. Nanti kalau saya begini, kalau waktunya pas, jangan. Maka ulama mengatakan bahwasannya termasuk jeleknya perangai seorang adalah menunda-nunda beramal. Jangan sampai kita tertahan dari sesuatu yang menjadikan kita gagal untuk beramal. Ketika kita muncul di dalam hati kita untuk melakukan kebaikan, segera lakukan. Karena tidak tahu 10 menit ke depan, 1 hari ke depan, seminggu ke depan, bisa jadi malah keburu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita dianjurkan ketika terbuka di hadapan kita pintu kebaikan dan kita mampu, segera lakukan. Pas lagi senggang kok tiba-tiba ingin baca Al-Quran, ambil Al-Quran. Dan sampai keburu pegang HP, buka media sosial, 1 jam berlalu. Padahal tadi muncul niat untuk baca Al-Quran. Sekalipun nanti pada-padanya cuma sempat 1 halaman tok misalnya. Misalnya juga ketika waktu senggang muncul niat untuk sholat duha, segera lakukan. Keburu nanti ada tamu misalnya, ngajak keluar, ada kerjaan lain yang menjadikan kita, yang diambil yang tadinya berkesempatan untuk amal soleh, tiba-tiba tidak terjadi. Dan memang redaksinya juga dari Allah SWT, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Artinya tidak bersantai-santai, tidak berleha-leha. Bahkan Rasulullah ihris, bersemangat, alama yang fauq. Maka ulama menjelaskan, seandainya kita tahu 1 menit ke depan mau kiamat dan di genggaman kita ada benih, tanamlah. Jadi sekalipun kita tahu bahwa tapi kita pun tidak mungkin tahu kapan datang kiamat. Tapi kata ulama, ini artinya jangan sampai kita membuang kesempatan yang ada di genggaman kita. Jadi sampai-sampai kalau seandainya kita tahu 1 menit ke depan kiamat dan di tangan kita ada benih, segera tanam. Artinya apa? Kesempatan ada di genggaman kita, ambil. Maka di sini mematahkan angan-angan yang dimiliki oleh seorang yang dengan angan-angan tersebut, maka dia tertunda dari beramal soleh. Faedah kedua, jamaah dalam hati Allah Subhanahu wa taala,
Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau bagian seorang yang terasing, perantau. Artinya kita di dunia itu seperti seorang pendatang, perantau. Ada batasannya. Ya. Kita perantau pasti suatu saat akan pulang, kecuali merantau beli rumah di situ. Tapi dunia tidak seperti itu ya. Kenyataannya di dunia memang kita merantau ke Surabaya punya uang beli rumah gitu. Tapi dunia tidak seperti itu jamaah sekalian. Kita memang benar-benar merantau karena nanti kampung halaman kita yang disampaikan ulama adalah surga. Maka kita hidup di dunia ada batasannya. Dunia ya bukan negeri kita sesungguhnya. Dan Rasulullah SAW sudah memberi bocoran ya, a'maru ummati ma baina sittin. Rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70. Kita enak sebetulnya sudah punya ancer-ancer nih bahasa kita. Oh, rata-rata umur umat Nabi Muhammad 60, berarti kalau sekarang umur saya sekian 40, berarti 20 tahun lagi. Enak. Ya, artinya apa? Makin habis umur kita, makin dekat dengan kematian. Makin tua seorang, berarti makin mendekati kematian. Sekalipun toh nyatanya belum sampai 5 tahun, bahkan belum sampai seminggu, sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah SWT. Maka di sini kita memposisikan diri kita seperti orang yang sedang singgah di tempat persinggahan. Tidak terlena menang-menang di persinggahannya. Misalnya kalau di Pantura kan ada tempat makan yang view-nya pantai, kita berasik-asik ya dia, sementara bisnya sudah pergi, ketinggalan kita. Ya. Maka di sini kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Ya. Jadi kita membawa bekal yang cukup dan yang jelas kita memiliki rasa rindu dengan akhirat. Ini poin pentingnya jemaah sekalian. Nah, orang beriman tentu memiliki rasa rindu karena kita sekarang memposisikan di dunia yang sementara, hanya singgah, hanya mampir. Maka orang beriman memiliki kerinduan untuk ke surga. Ini poin penting. Jangan sampai tidak pengen pulang kampung. Ya. Seperti saya sendiri, ya sudah jadi warga Prambanan, KTP Prambanan, tetap saja pengen pulang kampung. Ya. Demikian juga orang beriman memiliki rasa rindu untuk menuju surga kampung halamannya. Jiwanya selalu rindu terhadap surga. Dan orang beriman merasa terasing di dunia sehingga ada batasan-batasan. Ya. Sebagaimana kita singgah di tempat orang lain tidak bisa bebas. Karena setiap tempat punya peraturan yang berbeda. Dunia juga demikian. Hadisnya kita sudah bahas. Ya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Hadisnya panjang bahwa kita di dunia hidup ada batasannya. Ya. Di Minhajul Muslim kemarin kita sudah dibahas kaidah-kaidah halal haram, itulah batasan hidup kita. Ya, termasuk disinggung 5 darurat dalam beragama. Salah satunya hifdzul aql. Maka orang beriman justru bersemangat untuk mengamalkannya demi selamat menuju akhirat. Berikutnya, jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, bahwasannya yang disampaikan Imam Nawawi bahwa kita jangan sampai cenderung kepada dunia dan jangan dipahami bahwa dunia adalah tempat menetap. Ya. Maka di sini aw'abirun sabil. Kita hidup di dunia masruatul amal. Ya, ladang untuk beramal yang nanti akan dipanen di akhirat dan akan dirasakan mulai di alam barzah. Ya, kita akan bisa merasakan manfaatnya dari amal soleh kita. Maka di sini kata Imam Nawawi, jangan sampai kita cenderung di dunia dan memiliki pemahaman bahwa dunia tempat menetap.
Belum ada orang yang sampai ya orang yang bisa abadi di dunia, belum ada. Ya kan memang demikian, dunia pasti ada batasannya. Ya, manusia akan mengalami kematian. Ya, bahkan hewan-hewan yang lain demikian. Semua ada batas hidupnya. Tumbuhan, tanaman, hewan-hewan juga ada batasannya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, amarani khalili sallallahu alaihi wasallam alla attahida minad dunya illa kamata'i rakibin. Kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyuruhku agar aku tidak mengambil dunia kecuali sekedar bekal seorang pengendara. Ya. Jadi kalau kita mau safar, ya kita bawa bekal yang cukup. Kalau mau camping, ya kita setiap bekal yang cukup selama camping tersebut. Bukan mau camping semua peralatan rumah dibawa. Repot. Ya, bahkan nanti malah dibuang. Kayak kemarin pas ke Turki itu ada orang yang semua dibawa, pada akhirnya ditinggal di hotel, semua dibuangi. Ya. Kalau udah nggak muat kopernya, ditimbangi ternyata overload, ya udah di hotel itu sampai padahal barang-barang mahal, saking serakahnya belanja, masya Allah. Jadi begitu, jangan sampai demikian. Kita di dunia bawa bekal yang cukup menuju akhirat, jangan terlena dengan kehidupan. Maka di sini minad dunya illa kamata'i rakib, ya, tidak mengambil dunia kecuali sekedar bekal seorang pengendara. Maka di sini jelas menganjurkan kepada kita agar memendekkan angan-angan. Ya, maka seorang sering tertipu dengan angan-angan yang tidak pernah ada hentinya. Ini berbahaya. Hasan Al-Basri rahimahullah beliau mengatakan, orang beriman itu bagaikan perantau, tidak peduli dengan barang-barang remeh dan tidak rakus dengan barang-barang mahal. Ia mempunyai urusan yang harus diselesaikan sebagaimana orang lain memiliki urusan untuk diselesaikan. Maka faedah berikutnya, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, anggaplah dirimu berada di tengah-tengah orang yang telah mati. Jika engkau masuk waktu subuh, kamu jangan membisiki hatimu masih ada kesempatan sampai sore nanti. Ya. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa mudamu sebelum tiba masa tuamu, masa kesenggangmu sebelum tiba masa sibukmu, masa kecukupanmu sebelum tiba masa kekuranganmu, dan masa hidupmu sebelum tiba kematianmu. Dan Rasulullah SAW secara tegas dalam sebuah hadisnya, sebuah riwayatnya, ketika seorang masuk umur 60 tahun belum juga ya tergugah untuk beramal, belum juga memiliki kesemangatan untuk beribadah, dia sudah tidak memiliki alasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sudah mencapai limit ya dari kehidupannya yang dijelaskan oleh Rasulullah. Masa tenggalnya habis 60. Adapun Hasan Al-Basri beliau mengatakan, orang soleh terdahulu jika masuk 40 tahun dia mulai menyingsingkan dengan bajunya. Artinya apa? Posisi akhiratnya sudah naik. Lah umur 40 malah soyo nggak jelas itu kebutuhan. Padahal sakitnya sudah mulai pulang pergi, ya. Datang ini sembuh, besok sakit itu yang lain. Ya, jadi kebangetan kalau sudah 40 soyo, ya jelas, yang apa namanya, tua-tua geladi. Ya. Jadi umur 40 sudah mulai porsi untuk arisannya akhiratnya diperbanyak. Ya, karena memang secara tersebut sudah mulai melemah. Ya. Penglihatan sudah mulai berkurang, ya. Rambut sudah mulai beruban, ya. Kulit sudah mulai ya keriput, kendor, tulang-tulang sudah mulai gampang semutan, gimana? Ya. Itu sudah sebetulnya sinyal bahwa kita sudah sebentar lagi menjemput ya kematian. Maka orang beriman peka dengan sinyal-sinyal tersebut, ya, bahwa dia sudah tidak lagi
setangguh ketika umur 30 dahulu atau umur 25. Ya. Kalau dulu masih punya alasan, baru 30 tahun, baru 25 tahun, masih pengen senang-senang. Iya, kalau ya. Maka sungguh pas ya permisalan di kita itu, hidup itu seperti padi. Makin tua makin merunduk. Ya demikian memang adanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih punya kesehatan, ya ayo gunakan untuk ya kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat lain, badiru bil a'mali sab'an hal tantadiruna illa faqran munsiyan au ghinan mudghiyan au mardan mufsidan au haruman mufannidan au mautan muhjizan ad-dajjala fasyarun ghaibun yuntadaru as-sa'ata fas-sa'atu adha wa amar. Segeralah beramal sebelum datangnya 7 perkara. Tidaklah kalian diberi tangguh kecuali akan menghadapi kefakiran yang buat lupa, kekayaan yang menjadikan engkau melampaui batas, penyakit yang merusak, masa tua yang melemahkan, kematian yang datang tiba-tiba. Maka di sini sebelum datang masa tua yang melemahkan, kematian yang menyergap tiba-tiba atau datang tiba-tiba, Dajjal yang merupakan seburuk-buruk makhluk yang dinanti-nanti, atau kiamatnya akan membawa petaka sangat pahit. Maka seorang penyair menyatakan, ta'ahabalilladzi labutta minhu fa innal mauta miqatul ibad atardo an takuna rafiqa qaumin lahum zatun wa anta bi khairi zatin. Bersiaplah untuk sesuatu yang pasti. Kematian itu suatu saat pasti mendatangi setiap orang. Apakah engkau rela menyertai sekelompok orang, mereka berbekal sementara kamu tidak ada bekal? Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, itulah ya satu hal yang harus kita pahami ketika hidup di dunia. Ya, jangan terjebak dengan gemerlapnya. Ya, jangan terjebak dengan kemewahannya. Lihat Korun, ya dengan kemewahannya yang sebetulnya tadinya ahli ibadah, terpana terpesona dengan kemewahan dunia sehingga dia lupa akan akhirat.